Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kamila Jaya Arifah dari kelas ABDC dengan NIM 23551504011111028. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konkurensi. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang uncommitted. Maksud saya yang pertama itu loss update. Untuk mekanismenya, yang di sebelah kanan ini merupakan F2 dan yang di sebelah kiri ini merupakan F1. Atau yang akan saya gunakan sebagai F utama. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai loss update. Loss update itu sendiri merupakan suatu transaksi atau pembaruan hilang yang terjadi ketika dua transaksi membaca data yang sama dan melakukan pembaruan. Nah, sayangnya pembaruan dari salah satu transaksi hilang karena tidak disinkron dengan benar. Nah, cara biar bisa disinkron dengan benar itu dengan melakukan set isolation RR. Saya akan memberikan contohnya. Nah, yang pertama ketika kita set isolation RR, nanti di sini akan datanya sukses. Terus habis itu di sini nge-select data ID motor. Nah, di sini kan ada ID motor M001, nama motornya Yamaha NMAX dan harga motornya 30. Nah, di sini juga kita akan nge-select di sebelah yang F2 juga kita akan select yang hasilnya juga sama Yamaha NMAX 30. Setelah itu di sini kita akan di F1 kita melakukan update data yang datanya diubah jadi 100. Nah, di sini udah kita bakalan di F1 kita akan commit dan sukses. Selanjutnya kita mau ngeset 50. Terus habis itu di F2 dan juga kita commit. Nah, setelah itu kita mau cek gitu kan. Nah, kenapa masih 100? Kenapa hasilnya nggak 50? Karena di yang F1 yang dia juga masuk pertama, dia ngeset isolationnya itu RR yang dimana pasti menjadi prioritas utama. Apalagi udah di commit juga. Nah, selanjutnya yang kedua ini juga ada uncommitted data. Aku akan ngejelasin untuk uncommitted data ini sendiri tuh terjadi ketika suatu transaksi dua atau lebih membaca dan modifikasi oleh transaksi lain yang belum dikomit. Jadi transaksinya belum dikomit dan transaksi tersebut akhirnya di rollback data yang dibaca menjadi nggak valid. Jadi di F1 ini nanti saya akan nge-rollback. Nah, di sini uncomit saya akan run dulu untuk nge-select datanya yang sama. Hasilnya harusnya hasilnya 100 tetap. Nah, ya kan? Saya masih tetap 100 untuk yang uncommit di F1. Dan selanjutnya di sini saya akan ngeset datanya itu diubah nge-update data tersebut diubah jadi 10. Nah, aku run dulu. Nah, secara otomatis kan ini udah sukses kan. Kita nge-select di yang F2 itu hasilnya 10 padahal masih belum di commit ataupun di rollback. Nah, sampai pada akhirnya di sini itu di rollback. Di yang F1 di rollback yang menghasilkan data yang ada di F2 ini itu disebut data kotor atau dirty reads. Nah, dan ketika kita select lagi yang uncommitted data, hasilnya tetap 10 gitu. Nah, selanjutnya ini untuk cara menanggulangi biar uncommitted data ini nggak terjadi kayak gitu tuh kita bisa menggunakan
read committed. Jadi kalau yang tadi itu kan kita yang di atas kita menggunakan RR, di sini kita bisa menggunakan read committed. Itu guys. Selanjutnya ini tentang unrepeat table. Untuk unrepeat table itu sendiri itu bakalan terjadi ketika suatu transaksi atau dua transaksi atau lebih membaca data beberapa kali selama proses, tetapi hasil bacaannya itu berubah karena transaksi lain memperbarui data tersebut. Jadi, ketika ada di F1 ini nanti dia bakalan, bentar guys, itu sebenarnya unrepeated ini tuh kebalikan dari loss update tadi. Nah, ketika di sini kita bakalan ngelakuin select dulu di F1. Saya di F1 ini, mohon maaf semuanya. Hasilnya di F1 10 kan. Lalu ketika kita mau cek di repeat ini, itu hasilnya harusnya sama 10. Nah, sama-sama 10 kan. Setelah itu, kita bakal ngelakuin update di F2, itu jadi 100. Nah, terus kita commit nih. Udah kita commit, pas kita cek di F1, itu udah keubah datanya jadi 100. Jadi kebalikan dari yang loss update tadi. Nah, ini yang terakhir yaitu Phantom Reads. Untuk ini tuh terjadi ketika suatu transaksi dua ataupun lebih transaksi membaca kumpulan data yang sama lebih dari sekali. Tetapi hasilnya berbeda karena transaksi lain menambahkan atau menghapus data. Mungkin contohnya tuh ketika misal F1 itu membaca jumlah data, misal pada eh, ID motor itu kan ada 10. Nah, habis itu untuk di F2 itu bakal nambahin data baru ke tabel dan melakukan commit. Otomatis yang F1 ini bakal baca ulang data dan hasilnya bertambah menjadi 11. Meskipun tidak ada perubahan dari sisi T1. Daripada bingung, kita coba simulasiin dua kali ya. Untuk simulasinya, yang Phantom Reads kita cobain di F1. Ini untuk yang untuk yang selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai Phantom Reads yang tadi sebelumnya ada kendala. Nah, yang pertama itu untuk Phantom Reads ini kita akan nge-select aduh mohon maaf sebelumnya karena laptop saya agak jumlahnya kan 2 ya. Setelah itu di sini saya akan memasukkan data baru. Ditunggu sebentar. Maaf juga ini kayak nggak bisa ngeran dikarenakan saya izin on video terlebih dahulu. Sebentar, sebenarnya mohon maaf dikarenakan
ada banyak kendala karena laptop saya sedikit susah untuk digerakkan, emang agak ngelag gitu. Nah, di sini saya akan melanjutkan ketika di app 2 saya akan ngeran dan itu tuh berhasil dan bahkan sudah kita commit terkait ini. Lalu di sini ketika kita select account lagi, datanya jadi bertambah, yaitu menjadi 3 itu. Nah, ketika dicek, ternyata beneran ada 3 data untuk insert table motor. Itu dinamakan dengan Phantom Reads. Sebelumnya, mohon maaf atas banyaknya problem dalam menjelaskan kali ini. Dan mohon maaf tidak bisa start video di akhir untuk on cam dikarenakan ketika on cam laptop saya makin lemot untuk di record. Sebelumnya terima kasih banyak dan semoga bermanfaat. Dan mohon maaf ketika penjelasan saya ada kesalahan.